Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian, tetapi kita sebagai orang percaya, kita tak pegang teguh iman kita sebagaimana firman Allah katakan. Dan satu kali jeritan yang tidak terkatakan, yang sangat memilukan hati akan terjadi bagi mereka-mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena firman Allah, mereka yang tidak percaya pasti dihukum. Puji nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah malam ini kami ringankan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan firman Allah, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah dalam Lukas 11 ayat 5. Tetapi saya akan baca dari ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakannya. Ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu kisah ini, bagaimana seorang sahabat kedatangan sahabatnya, lalu dia tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada temannya, lalu sahabatnya ini atau sahabat ini yang kedatangan sahabat yang tidak memiliki makanan, dia datang kepada sahabatnya yang lain dan meminta supaya, ini udah tengah malam ini, meminta supaya dia diberikan roti untuk menjamu temannya yang datang itu. Dan dia menggedor-gedor sampai orang itu mengatakan bahwa sekalipun sebenarnya dia tidak ingin bangun, tapi karena dia sahabatnya, akhirnya dia bangun juga dan akhirnya memberikan apa yang dia minta. Nah, yang mau saya katakan adalah tema kita adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, yang pertama, pray without ceasing, berdoalah tanpa berkeputusan. Seperti sahabat ini yang minta kepada sahabatnya walaupun sudah tengah malam, dia tidak malu, dia terus meminta, berteriak tanpa sampai orang itu bangun. Supaya ayat 8 kita tahu bagaimana orang itu sebenarnya tidak mau bangun. Orang kan kadang-kadang pasti ada orang yang seperti ini. Pura-pura nggak dengar. Tapi dia betul-betul orang yang tidak tahu malu, yang tidak tahu, yang sudah menebalkan mukanya hanya untuk bisa menjamu temannya itu yang datang itu. Dan kalau seorang sahabat tahu berbuat demikian, apalagi sahabat kita, Allah yang luar biasa itu. Ketika kita meminta bertaruh-taruh kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab kita. Yang kedua, pray with faith. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, tidak boleh tidak punya ini, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman ini penting karena kita lihat bagaimana Yesus menjamah orang-orang sakit. Imanmu sudah menyembuhkan engkau, jadilah menurut imanmu. Iman sebesar ini tidak aku pernah temukan sekalipun di antara orang-orang Israel. Jadi iman itu sangat penting. Kau sakit, meminta kepada Allah dalam keadaan apapun, engkau meminta kepada Allah, tapi jangan pernah berhenti. Terus gunakan iman sampai Tuhan mengabulkan apa yang dikatakan
Karena firman Allah sudah jelas, minta maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Ini kita berbicara soal iman, di mana iman itu sangat dihargai oleh Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana supaya iman kita teguh? Firman Allah katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Biasakan diri kita mendengarkan firman Kristus. Baca Alkitab kita dalam hidup kita dengan suara terbuka, supaya telinga kita mendengar, iman kita timbul, karena Alkitab mengatakan demikian. Lalu kemudian yang ketiga adalah pray according to His will. Jadi dalam 1 Yohanes 5:14-15 berdoa menurut kehendaknya. Jadi bukan kehendakku. Yesus saja berdoa menurut kehendak Bapa di surga. Dia memang minta supaya lalu cawan penderitaan itu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Demikian juga dalam permohonan kita kepada Allah, walaupun kita menggunakan iman kita, dan Alkitab mengatakan dengan jelas kita harus melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika kita melakukan kehendaknya, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 22-23 di sana dikatakan kalau kita melakukan kehendaknya, lalu kemudian kita menaati firman-Nya, lalu hidup menyenangkan hatinya, apapun yang kita minta maka Tuhan akan mengabulkannya. Haleluya. Jadi luar biasa Tuhan itu. Ketika kita melakukan kehendaknya, Dia tahu kita betul-betul melakukan kehendaknya, dan betul-betul Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang minta kepada. Artinya apa? Yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan takut bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, datang kepadanya dengan doa-doa kita, doa yang disampaikan terus menerus, doa yang disampaikan dengan iman, doa yang disampaikan berdoa menurut kehendaknya. Dan orang yang berdoa menurut kehendak Allah, dia adalah orang yang taat, yang hidup menyenangkan hati Allah. Dan Alkitab mengatakan orang-orang seperti itulah yang akan menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih malam ini, biarkan kami orang-orang yang terus hidup menurut kehendak Bapa di surga, dan kami percayakan kehidupan ini kepadamu, dan kami yakin dan percaya setiap doa yang kami naikkan pasti Tuhan dengar, karena kami meminta menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.